Talk, Friday Talk. Halo Sobat Antara, saat ini saya sedang berada di Bandung, khususnya di rumah Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Emil. Gimana kabarnya Kang Emil? Baik, alhamdulillah. Nah kali ini baju kita cukup matching. Iya, ternyata selera kita sama. Syukurlah minimal seleranya sama walaupun Tapi ini nasinya namanya rumah dinas. Oh iya rumah dinas. Ya. Maaf Sobat Antara, ini rumah dinas saya Rumah koreksi. dinas. Nanti ada yang ngecek nanti, oh rumahnya Kang Emil Nah, gede. tahun depan nanti yang ngisi rumahnya orang lain lagi. Iya siap. Kang Emil, kesibukan akhir-akhir ini pasti cukup padat ya dengan banyak. Ya, kalau jadi pemimpin seperti gubernur itu, segala urusan itu diselesaikan. Ya, 90% input ke otak saya kan problem ya. Iya. Dari makroekonomi, dari pertanian, dari politik, dari pendidikan, termasuk urusan Al-Zaitun, Iya. urusan lain-lain yang memang menjadi atensi dari masyarakat. Jadi itulah resiko ya yang harus kami hadapi, ya dijalani aja. Tidak semua lancar, kadang-kadang ada halangan, tapi saya meyakini saya ini pemimpin yang bekerja keras lah ya, mencari solusi di tengah situasi yang mungkin kurang maksimal. Tapi alhamdulillah contohnya kita kena COVID 2 tahun, tapi alhamdulillah Jawa Barat aman sekarang. COVID udah nggak ada, pertumbuhan ekonomi tertinggi, investasi terbaik, beras juga surplus kan begitu ya. Iya. Tinggal hal-hal lain tentunya menyertai. Tapi di antara kesibukan Kang Emil, saya yang paling sering mengkepo ini Twitternya Kang Emil dan IG. Kadang sempat juga ya membalas teman-teman netizen yang Itu kebiasaan dari sebelum jadi wali kota gubernur. Iya. Hobi bercakap-cakap dua arah dengan yang komen-komen lah. Iya, tapi Dan mereka juga senang kalau di komen langsung. iya, saya bacanya juga senang. Saya pilih yang lucu-lucu aja. Iya. Baik Kang Emil, tadi kan sudah disebutkan nih duluan mengenai Al-Zaitun nih. Nah, saya pengen bertanya nih Kang Emil karena kebetulan kan ini menjadi isu yang cukup hangat untuk diobrolkan dan kita sih pengennya mencari solusi lah, bukan menambah hal-hal yang kurang berkenan untuk pemberitaan dan menambah kepanikan. Iya, Nah, siap. tapi bagaimana sih strategi Kang Emil terlepas Al-Zaitun nanti apakah terbukti di dalamnya ada indikasi ajaran yang tidak benar atau enggak? Nah, bagaimana sih Kang Emil menangkal hal-hal seperti itu di dunia pendidikan? Pertama, Jawa Barat ini provinsi dengan dinamika sosial paling tinggi. Kenapa? Karena penduduknya saja 50 juta. Terbanyak se-Indonesia. Iya. Berarti kan ada 50 juta orang yang cari makan, cari sekolah, termasuk pemikiran-pemikiran dan lain sebagainya. Jadi dinamikanya luar biasa. Nah, sejauh ini kita sudah sangat kondusif karena indeks kondusivitas di Jawa Barat itu mendekati angka 80. Ya, kalau 80 itu artinya relatif aman. Semakin naik semakin aman berarti ya, Ya. angkanya. Setahun lalu, 2 tahun lalu dari data terakhir tingkat kejahatannya itu hanya 7.000, 8.000 per tahun terhadap 50 juta. Itu relatif kecil. Ada provinsi lain penduduk hanya 10 juta, kejahatan bisa 30.000. Nah, Jawa Barat itu penduduk 50 juta, kejahatan 7.000, 8.000, jadi relatif kecil. Jadi kondusif lah ya. Tapi selalu ada lah ya situasi-situasi yang harus kita bereskan. Nah, dalam peribadatan itu kita sudah menyepakati bahwa bangsa kita ini kan silanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi seluruh masyarakat harus punya ketuhanan. Nah, ketuhanan itu kan yang disepakati ada Islam, Katolik, ada Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi ada 6. Di luar itu negara tidak memberi pengakuan, artinya warga negara memilih di 6 ini. Nah, mayoritas lebih dari 90% penduduk Jawa Barat itu kan Muslim. Betul. Dan Muslimnya yang menjadi sebuah kesepakatan dalam sosial kereligiusan itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah, kira-kira begitu. Nah, keislaman ini sudah dari dulu
disepakati agar hukum Islamnya, fikih-fikihnya itu mengacu pada yang sudah disepakati. Salah satunya berhimpunlah para ulama-ulama ini ke dalam Majelis Ulama Indonesia. Jadi setiap ada hal-hal yang berbeda atau bertentangan, ya kita bertanyanya ke fatwa MUI. Karena itu kewenangan. Karena pemerintah seperti saya tidak boleh mengambil inisiatif dalam hukum agama. Ya, karena ada 6 hal pemerintah daerah itu nggak boleh ngambil keputusan sendiri. Urusan keamanan, polisi lapornya ke Kapolri. Urusan pertahanan, tentara lapornya ke Panglima. Urusan agama, bukan kewenangan Pemda, kewenangan Kementerian Agama. Urusan keuangan, fiskal, urusan politik luar negeri dan justisi pengadilan ya. Nah, jadi hasil dari kajian MUI-nya bahwa hadir meresahkan di masyarakat potongan-potongan video, klip-klip terkait pimpinan Al-Zaitun yang membuat masyarakat jadi bertanya-tanya kenapa ada ajaran seperti itu yang berbeda dengan yang biasa dilakukan, dan ajarannya cenderung tanda kutip dikategorikan menyesatkan ini dan itu. Itulah kenapa saya sebagai pemimpin berlaku adil. Berlaku adil adalah membentuk tim investigasi, bertanya kepada yang bersangkutan di Al-Zaitunnya, bertanya ke MUI dan sebagainya. Memang kesimpulannya ada kecenderungan penyelewengan yang ajaran agama atau yang berbeda. Tapi kita merekomendasikan hukum formal dulu. Ternyata di luar penyelewengan itu juga ada masalah-masalah hukum. Nah, masalah-masalah hukumnya yang sekarang ditangani oleh kepolisian sesuai hukum formalnya, termasuk penodaan agama pun masuk kategori hukum formal selama ada yang melaporkan. Ternyata yang melaporkan banyak. Nah, jadi masyarakat saya himbau kita tunggu hasil pemeriksaan, serahkan kepada kepolisian karena banyak sekali dimensi-dimensi kontroversi yang membutuhkan jawaban kan. Nah, jawabannya ini sedang diproses. Tunggu proses ini selesai, pasti nanti disampaikan kepada masyarakat. Agar Jawa Barat tetap tenang, percayakan pada gubernur, pada Forkopimda, kita melanjutkan ekonomi kita. Nah, hal-hal ini sudah ditangani oleh aparat hukum. Tapi Kang Emil sendiri pernah nggak sih mampir ke Al-Zaitun? Saya nggak pernah. Belum pernah. Ya, karena saya juga mendapati kontroversinya terlalu tinggi sehingga nanti takut salah tafsir. Iya, betul. Antara niat baik dengan apa yang dibaca oleh masyarakat takut berbeda kan begitu. Jadi saya kira saya belum, kita tunggu hasil dari kepolisian. Terus kemudian untuk terkait bagaimana kita membangun kepercayaan lah kepada pendidikan, khususnya di pendidikan yang berlatar belakangkan dengan agama yang Muslim, khususnya Ponpes ini, bagaimana kan banyak kemudian masyarakat jadi menganggap jangan-jangan Ponpes banyak seperti ini. Nah jadi kan penanganan Al-Zaitun itu ada 3. Satu, perkara hukum pidananya diurus oleh kepolisian, sedang berlangsung tadi. Termasuk yang terakhir ada pembukuan rekening kan ya, karena rekeningnya besar sekali, masif, triliunan. Karena asetnya yang berputar juga banyak sih. Kedua, aspek pendidikannya, ini lembaga yang berwenang untuk membubarkan atau membina atau mengambil alih adalah Kementerian Agama. Nah, jadi kemarin kesepakatannya karena muridnya terlalu banyak, ada sampai 5.000 sampai 7.000, lebih baik kurikulum pesantren ini disempurnakan, diperbaiki oleh tim baru, ya, guru-guru baru dari Kementerian Agama, sehingga ribuan anak yang dititipkan orang tua, tanda kutip ya, tidak jatuh kepada pola pengajaran atau ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila yang kita sepakati. Nah, saya kira kalau saya amati di pesantren-pesantren yang lain, saya kira nggak ada kontroversi sebesar ini ya. Kontroversi yang lain mungkin lebih pada oknum-oknum yang sering kita pernah baca lah ya. Tapi urusan pengajaran, ideologi mungkin baru ini yang ada dugaan-dugaan. Walaupun setelah diteliti ternyata kurikulumnya tidak
ada yang macam-macam. Hmm. Dugaannya lebih kepada setelah lulus ada sesi khusus untuk indoktrinasi. Iya. Nah di situ dugaan hal-hal yang menyangkut ideologinya. Gitu. Tapi yang terbaik pada masyarakat saya sampaikan pesantren ini akan diambil alih oleh Kementerian Agama sehingga masyarakat bisa tenang untuk memastikan setelah nanti rame-rame ini selesai oleh jalur hukum maka pendidikan bisa berlanjut tapi dengan pengawasan dan pembinaan dari Kementerian Agama. Oke. Kalau tim baru ini tadi yang dimaksud oleh Kang Emil untuk pembentukan silabus ya berarti Betul. mengenai Silabus, pendidikan. kurikulum, SDM dan lain sebagainya. Itu apakah terdiri dari guru-guru agama saja atau ada unsur lain yang ikut dalam Sampai saat ini masih 100% dari tim Kementerian Agama. Tapi karena ini menjadi atensi, pastilah kita akan mengusulkan ada konten-konten, materi-materi tentang kebangsaan ya. Karena yang dicurigai kan ya, ada ideologinya itu ya. pergeseran ideologinya itu. Jadi nggak hanya ilmu agama Islamnya, tapi juga penguatan memastikan isu kebangsaan ini, isu NII-nya gitu ya, dan lain-lain tidak terulang lagi kalau itu terbukti. Adakah kerjasama dengan pihak-pihak tertentu Kang Emil, Gubernur? Belum Beberapa per hari ini karena masih proses, jadi saya tidak bisa tidak memiliki informasi lebih mendalam kecuali Kementerian Agama sedang dalam proses pengambil alihan dan pembinaan. Berarti istilahnya strategi atau langkah ke depan dalam pengawasan terhadap di tingkat level lembaga pendidikan khususnya yang berbentuk pondok pesantren atau apa, salah satunya dengan membentuk tim ini tadi untuk membentuk silabus baru ya Kang. Dan itu berlaku untuk seluruh lembaga atau yayasan ponpes atau Jarang-jarang sebenarnya pesantren diambil alih negara. Jadi ini sangat-sangat khusus dan sangat-sangat spesial ya. istimewa. Karena di Jawa Barat itu ada 9 ribuan pesantren. Betul. Mayoritas kurikulumnya baik-baik saja. Selaras karena kan ada dirjen pendidikan madrasah pesantren dari Kementerian Agama. Hanya ini aja yang ada dugaan ya. Oleh karena itu yang ditelaah itu adalah pesantren Al Zaitun. Kemudian karena muridnya banyak sekali maka harus ada pengambil alihan pembinaan yang lebih spesifik ya. Tapi sisanya 9 ribuan pesantren lainnya baik-baik saja sebenarnya ya. Tanpa karena memang pendidikan itu banyak pilihannya. ya. Ada sekolah umum, ada sekolah agama, ada sekolah kejuruan. Yang penting menjadi manusia yang pintar, yang cerdas, yang berakhlak, tapi dalam konteks keindonesiaan yang menjadi kesepakatan kita. Ya, adakah nih pesan Kang Emil buat mungkin sebagai orang tua yang mungkin kan ini sedang musim pembelajaran baru ya Bapak. Tidak perlu khawatir lah terhadap Ya, apa-apa pertama seperti itu. tidak perlu khawatir, semua dijamin oleh negara. Itulah kenapa negara bertanggung jawab, tidak menelantarkan, tidak membiarkan, karena negara sangat peduli terhadap kualitas SDM. Sehingga silahkan bersekolah di mana saja, sekolah umum, sekolah kejuruan maupun pesantren. Pesantrennya juga banyak pilihannya, ada 9 ribuan sekolah, tapi khusus jika ke Al Zaitun, tunggu komunikasi dari Kementerian Agama, kira-kira wajah barunya seperti apa, nah itulah yang akan menjadi kepastian dalam menyekolahkan anak. Oke, itu cukup menarik ya Kang Emil, bahwa peran negara cukup bisa bertindak jauh ketika memang ada special case yang harus Ya itu rekomendasi dari tim kami, dari tim investigasi yang saya bentuk, rekomendasinya pilihannya ditutup tapi banyak mudorotnya karena ribuan anak-anak mau kemana kan mereka harus tetap belajar. Ya, yang terbaik adalah dibina, diambil alih, diubah menjadi sesuai dengan norma yang disepakati. Ya. Terus kemudian untuk lanjut ke pembahasan Jawa Barat Kang Emil, ada informasi dari BPS Badan Pusat Statistik bahwa di tahun 2022 kemarin yang mungkin dirilisnya pada tahun 2023 ya Bapak, Jawa Barat berhasil menekan angka kemiskinan hingga hampir mencapai 8%. Cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ini apa ramuan dari Kang Emil untuk bisa menekan angka kemiskinan ini yang mungkin bisa
copy oleh provinsi lain mungkin bisa membantu. Iya, jadi tujuan berbangsa bernegara kita kan hanya dua, Iya. adil makmur. Jadi mengadilkan sistem hidup kita dan memakmurkan rakyat kita. Nah, bedakan sistem ekonomi kapitalis dengan ekonomi Pancasila. Kalau ekonomi kapitalis itu yang kaya makin kaya, yang duafa nggak ke bawah-bawah, karena value-nya cuma satu, kompetisi. Tapi kalau ekonomi Pancasila, orang kaya makin kaya boleh, tapi duafanya harus ke bawah-bawah. Karena ada dua value, kompetisinya ada, keadilan sosialnya ada. Nah, jadi di Jawa Barat, prinsip mengatasi kemiskinan itu dibagi 3. Paling bawah namanya subsidi. Jadi kita bikin program memberikan uang, memberikan sembako, memberikan yang sifatnya fisik, ya, gratis ini, gratis sana, untuk kelompok yang paling bawah. Yang kalau negara tidak memberi subsidi, mereka nggak bisa hidup, kira-kira gitu. Yang kedua adalah memperbanyak lapangan pekerjaan, supaya setelah dia miskin sekali, naik kelas, dia punya skill supaya tidak jatuh miskin lagi kan. Nah, skillnya itu diserap oleh pasar. Nah, pasarnya harus memperbanyak. Itulah kenapa kami juara investasi. Selama 5 tahun berturut-turut, tahun lalu pecah rekor 175 triliun. 175 triliun. Tertinggi se-Indonesia. 1 triliun sama dengan 1.000 lapangan pekerjaan. Ini dari investasi saja itu menghasilkan lapangan pekerjaan yang begitu besar. Gimana cara investasi tinggi? Karena sayanya banyak proaktif, door to door, memarketingkan Jawa Barat dan lain sebagainya. Jadi dari yang hidup oleh subsidi menjadi hidup oleh kerjanya sendiri. Nah, pengentasan kemiskinan yang ketiga adalah menaikkan persentase yang namanya wirausaha. Jadi hidup tuh harus naik kelas. Tadinya tangan di bawah, kemudian dia bekerja, dan akhirnya dia wirausaha tangannya di atas. Nah, 97% lapangan pekerjaan di Jawa Barat itu dihadirkan oleh UMKM. Makanya bukan industri besar ya? Bukan, hanya 3%. 3% industri besar. Ini harus dicatat. Jadi kita ini provinsi UMKM. Dari mulai kredit sangat mikro, misalkan saya punya kredit mesra ya, sebagai UMKM. Tanpa bunga, tanpa agunan. Asal berkelompok 5-10 orang. Ada kredit kur untuk naik kelas di puluhan juta sampai ratus juta, ada kredit komersial dan seterusnya. Saya mempromosikan UMKM dalam bentuk pameran. Instagram saya sehari 2 produk saya promosi. Endorse ya? Gratis buat rakyat saya. Di story saya kan begitu ya. Saya ikut mendesain kadang-kadang karena saya desainer juga. Memarketingkan sampai ke luar negeri. Kita ada satu pesantren, satu bisnisnya, namanya OPOP. Sudah hampir 5.000-an pesantren dalam 5 tahun saya punya usaha. Kemudian desa kita sentuh dengan namanya Gerbang Desa Digital. 2018 desa miskin ada 1.000, tahun lalu sudah 0. Dalam 4 tahun saya menghilangkan 1.000 desa miskin. 1.000 desa miskin. Nah, bayang ya? Jadi resepnya adalah memberi subsidi paling bawah, naikin skill supaya masuk ke lapangan pekerjaan dengan memperbanyak lowongan. Nah, yang tertinggi adalah menghadirkan kesejahteraan, melawan kemiskinan adalah memotivasi supaya jadi entrepreneur atau wirausaha di skala UMKM aja, kira-kira begitu. Nah, inilah yang kami lakukan, yang akhirnya berita baiknya kemiskinan kita ada di angka 8% yang tadinya sempat 10, sempat berapa gitu ya. Dan mudah-mudahan keberhasilan ini diapresiasi bahwa kita memang fokus mengejar keadilan dan kemakmuran dengan cara khas Jawa. Kalau berbicara mengenai UMKM sendiri, mayoritas di bidang apa nih Kang Emil? Kalau pengen melihat ciri khas ternyata kuliner, 40% kuliner. Karena alam Jawa Barat begitu indah, pariwisatanya juga didatangi hampir 50 juta wisatawan. Dan saya lihat anak muda sekarang gak semua pengen jadi PNS, gak semua pengen jadi kerja korporasi. Yang modern ya? Yang rata-rata tuh pengen jadi UMKM dan mayoritas paling mudah
sekarang naik rame persentasenya itu UMKM memang kuliner. Bikin kedai ini, kedai itu, warung ini, warung itu dan sebagainya dan seterusnya. Jadi saya kira ini positif ya. Karena negara butuh minimal 3% populasinya itu wirausaha kayak Singapura, baru ekonomi negaranya naik kelas. Hanya saja ketika kita menginginkan banyak pertumbuhan UMKM, kan kadang takutnya hanya tumbuh saja tapi tidak bisa stabil. Nah, ini cara seperti apa Kang Emil untuk menjaga skill atau kemampuan berkembang bisnisnya itu juga? Saya bikin banyak sekolah. Ya, jadi contohnya saya sebut merek, mohon maaf ya. Dengan Shopee kita bikin kampus ekspor, Mas. Ekspor? Ya, supaya UMKM itu nggak jualan hanya di kecamatannya, di kotanya, dia bisa ekspor. Orang menganggap kalau ekspor itu adalah untuk usaha besar, usaha canggih, usaha rumit. Enggak. Jualan apapun sekarang bisa ekspor. Maka ada kampusnya. Kita latih cara motret dengan lighting studio kan. Yang proper ya. Bikin judulnya, bikin packagingnya, mereknya apa, sehingga UMKM itu terlihat kelasnya wow gitu kan. Dan bisa dibeli kemana-mana gitu. Nah, jadi salah satu upaya kita adalah menaikkan kelas UMKM supaya jangan mudah lahirnya saja, tapi memaintain seperti tadi dan naik kelasnya itu. Yang berikutnya adalah tadi rata-rata pada saat butuh naik kelas butuh modal, makanya kita punya Bank BJB, bank regional terbaik terbesar di Indonesia itu adalah Bank BJB. Nah, jadi kita punya instrumen itu, punya instrumen kampus, sekolah, naikkan kelas UMKM, punya bank regional yang memudahkan pembiayaan. Nah, kombinasi dua itulah yang membuat dan terakhir adalah menggeser pola pikir jualan UMKM yang manual ke digital. Digital ya, digitalisasi berarti kuncinya. Ini tantangan terbesar, tapi kita dapat penghargaan dari BI sebagai provinsi yang registrasi bisnis digitalnya terbesar se-Indonesia. Termasuk pertumbuhan KRIS ya. QRS itu, KRIS itu yang jual apa? Beli-belinya. Barcode-nya itu ya. Barcode itu juga paling tinggi, 2 kali lipat pertumbuhannya dari Jawa Barat. Kalau saya tertarik sedikit pembicaraannya mengenai yang ekspor, UMKM ekspor. Ini kan kadang UMKM itu terbentur dengan ketidakpahaman mereka mengenai administrasi. Harus itu masalahnya itu. Iya, harus PT, harus JV, harus apa untuk ekspor, peminjaman modal dan sebagainya. Itu kan kadang UMKM hanya tahu produksinya saja. Nah, itu bagaimana Kang? Iya, di situ dilatih ilmunya. Di kampusnya itu tadi ya. Bahwa usaha kamu tuh keren, tapi bisa lebih berlipat-lipat kalau kamu paham ilmunya. Pertanyaannya, selama ini nanyanya kemana? Susah. Nanya ke orang sukses, mungkin orangnya sibuk, nanya kemana, nggak komprehensif kan. Kalau nanya ke bank hanya urusan pembiayaan. Nah, di kampus ekspor itu inkubator ya berarti, seperti inkubator. Kayak ensiklopedia, semua yang kamu butuhkan pertanyaan itu jawabannya ada di sana. Bagaimana marketing, akses uang, mempromosikan dan lain sebagainya. Dan ini kalau ditiru di seluruh Indonesia, saya kira bisa membangkitkan potensi ekspor yang cukup besar ya. Penerimaan negara tentunya akan karena UMKM ini menguasai 60% perputaran ekonomi. Jadi kebayang ya? Iya. Porsi volume dagangnya itu 60%, tapi lapangan pekerjaannya 97%. Gitu. Nah, di situ potensi yang lebih besar ya untuk mengembangkan ekonomi sendiri. Nah, kemudian ada salah satu berkah lagi istilahnya ketika kita bahas mengenai ekonomi dan infrastruktur. Kereta cepat di Jawa Barat 18 Agustus akan diresmikan. Akan segera bergulir. Apa potensi dampak yang bisa diperkirakan, Kang Emil, dari rumusnya sederhana. Ada infrastruktur, ada kegiatan ekonomi. Tidak ada infrastruktur, tidak ada kegiatan ekonomi. Iya. Jadi teruslah kita mengembangkan infrastruktur karena akan melahirkan ekonomi. Kita beberapa saat lalu baru meresmikan tol Cisumdawu. Ya, contoh dulu ya, di situ dulu. Yang 12 tahun lama, karena pembebasan lahannya lama. Yang tadinya zaman saya kecil, Bandung Cirebon 6 jam, sekarang cuma 70 menit. 70 menit. Sejam lewat dikit kan. Ke Sumedang 2 jam, sekarang 30 menit. Ke Bandara 3 jam, Kertajati sekarang 40-50 menit. Itu berapa kali retasi kendaraan bisa melakukan kegiatan kan? Karena infrastruktur. Nah, ditambah lagi kereta api cepat yang menghubungkan Jakarta-Bandung. Iya. Tujuan akhirnya bukan di situ.
Tujuan akhirnya Jakarta, Bandung, Surabaya. Surabaya. Dari Bandung nanti melewati Kertajati, Jogja, Solo, Surabaya. Sehingga bisa dibayangkan dalam rute itu ekonomi meningkat dan lahirlah pusat-pusat pertumbuhan baru. Karena di mana ada stasiun kereta api cepat, Kan jadi pusat ini. iya orang mau tinggal di sana, bikin mall di sana, bikin kantor di sana karena nyaman ya. Iya. Melahirkan banyak demand, banyak pekerjaan, banyak kegiatan ekonomi. Jadi dengan sebelum ada kereta api cepat dan tol Cisumdawu aja kita tumbuh 5,45%. Itu kan dihitung tahun lalu ya. Iya. Bayangkan setelah tol Cisumdawu hadir, kereta api cepat, kita lagi bangun tol Cigatas, kita lagi bangun tol Puncak kan yang bikin macet selama ini. Itu belum lagi rebana kawasan utara Jawa Barat. Iya. Ada 13 kota baru mau saya hadirkan kan. Iya. Di Itu antara kalau- kawasan industri ya. Ya itu kalau Allah kabulkan tuh semua yang saya omongkan, pertumbuhan kita bisa 7%. 7%. Dan kalau Jawa Baratnya 7%, nyumbang ke Indonesianya bisa luar biasa besar. Nanti lama-lama orang kerja Jakarta Bandung PP. Sekarang Setiap aja, harinya. mohon maaf ya, saya terpaksa sebutkan. Sekarang aja semua yang saya pidatokan apa yang saya sampaikan tadi, yang nikmati 25% bukan warga Jawa Barat, itu data terakhir. Mohon maaf ya, KTP dari provinsi yang lain Udah tertarik ya. menikmati kue pembangunan Jawa Barat, Iya. SDM-nya kurang lebih 25% gitu. Orang Jawa Barat yang kerja di luar nggak banyak, lebih banyak orang luar kerja di Jawa Barat. Artinya Jawa Barat ekonominya tidak hanya dinikmati oleh warga Jawa Barat, kita kan NKRI ya, tapi dinikmati oleh provinsi-provinsi lain yang jumlahnya tadi hampir 25%. Kalau Kang Emil diberi kesempatan untuk memperbaiki sesuatu nih di Indonesia, sektor apa yang ingin Kang Emil perbaiki dan menjadi apa? Mungkin dua ya, satu SDM, karena SDM kita tuh di persimpangan antara kita menjadi negara maju dengan bonus demografi. Karena di 2045 itu satu-satunya negara yang penduduknya 70% usia muda itu Indonesia. Jangan sampai 70% itu gagal. 70% jadi beban negara, nggak jadi mimpinya. Ini 70% ini harus jadi mesin negara. Maka SDM prioritasnya. Kedua adalah energi. Karena kita sedang krisis iklim, karena kita boros karbon, boros BBM, padahal Allah memberkahi kita dengan energi terbarukan. Alam ya. Matahari, angin, air yang mengalir gitu ya, panas bumi dan sebagainya. Kalau saat ini primadona rezim BBM itu Arab Saudi kan? Ya. Di masa depan tuh primadona rezim Terbarukan. itu Indonesia. Nah, tapi menuju ke sananya butuh leadership yang serius, leadership yang inovatif, karena dunia membutuhkan Indonesia sedemikian rupa supaya jadi pemimpin di bidang energi terbarukan dan pemimpin mengatasi krisis lingkungan dua itu. Oke, terima kasih Sama-sama. Kang Emil sudah ngobrol di podcast Antara, dan demikian Sobat Antara, kita berceloteh dengan Kang Emil yang ternyata memiliki gagasan yang cukup nasionalis dan baik, khususnya di energi baru terbarukan cukup menarik. Dan nantikan podcast Antara di antaranews.com dan juga YouTube Antara TV Indonesia, Spotify Podcast Antara, dan Noise Podcast Antara. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Dadah.